Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis linear. Apakah mengetahui suatu data berbentuk persamaan linear dapat diketahui dengan cara membuat diagram pencar, yaitu titik-titik pada diagram tersebut berbentuk lurus naik atau lurus turun. Nah, akan membentuk persamaan linear pastinya. Apabila dua variabel, misalnya X dan Y, mengalami perubahan yang selalu sama pada setiap saat, misalnya X berubah 4 satuan, Y berubah 8 satuan, dan begitu seterusnya, maka nanti kita bisa tentukan persamaan garisnya. Dengan analisa statistika juga boleh. Nah, ini persamaan linearnya umum ya. Y sama dengan B0 tambah B1 kali X. Kita dapat pakai dengan beberapa cara. Ini satu caranya dengan pakai cara curam, seperti ada di modul. Nanti mungkin minggu depan ke pertemuan KDI kalian udah dapat modul kali ya. Jadi sebelum pertemuan KDI kalian sudah bisa baca-baca modulnya sendiri ya. Oke, cara menentukan persamaan garis linear pertama bisa dengan cara curam, yaitu nilai slope biasanya telah diketahui sebelumnya. Tadi slope itu tadi apa? Di sini. A. Untuk memperoleh persamaan linearnya dapat digunakan dengan nilai slope dengan data yang diketahui. Ini slope. Sebagian buku pakai M ya, sebagian buku pakai A. Y0 kurang Y1, X0 kurang X1. Oke, di KDI nanti kita lanjut secara tentang modul 3 ini. Oke. Saya ada waktu mungkin. Kalian apa perlu istirahat? Yang nggak bisa hadir KDI bilang ke saya aja. Nanti gimana caranya. Kalau udah, harusnya kalau misalnya kita misalnya buat surat izin boleh kan ya? Nggak ada, karena ada video. Nanti bisa lihat video. Karena setiap pertemuan kita selalu recording. Jadi nanti pertemuan di KDI juga di videoin sama pengurus. Jadi yang nggak bisa berhalangan bisa lihat videonya di YouTube ya. Oke. Sip. Nah, ini contoh satu aja ya. Misalnya, untuk 5 menit lagi deh. Sebuah perusahaan makanan kaleng produksi 3.000 kaleng makanan per bulan. Biayanya ini 400 dalam jutaan rupiah. Nah, berdasarkan pengalaman, perusahaan mengetahui dengan naik atau turunnya jumlah kaleng yang diproduksi setiap bulan akan menaikkan atau menurunkan biaya produksi sebesar 0,04 dalam jutaan rupiah per bulan. Bagaimanakah bentuk persamaan linear antara jumlah kaleng makanan yang diproduksi dengan biaya produksinya? Nah, dari data di atas, Y0 ini berarti dalam persamaan ya. X0 juga X dalam persamaan nanti. Biayanya 400 ya. 400 dalam jutaan. Y. Dan produksinya itu X ya. Di sini variabel bebas itu X, produksi ya. Dan variabel tak bebas itu Y, biayanya. Nah, tadi dibilang
Naik atau turunnya jumlah kali yang diproduksi setiap bulan akan menaik atau menurunkan biaya produksi sebesar 0,04. Berarti slope-nya itu diketahui 0,04. Oke, maka Y0 kurang 400 sama dengan 0,04 dikali X0 dikurang 3000. Y0 dikurang 400. Ini langsung masukin aja kali persamaan matematika. Dengan 0,04 X0 dikurang 120. Y0 ini tinggal 400-nya pindahin ke sisi kiri ya. Jadi tambah ya. Minus 120 tambah 400 dapat 280. Tambah 0,04 X0. Inilah yang dinamakan persamaan garis linear. Nanti dari sini bisa diketahui misalnya produksinya ada, misalnya produksi di tahun pertama itu sebesar berapa X. Nah, biayanya sebesar Y0 dari persamaan ini. Dengan dari bacaan ini, dengan produksi misalnya setiap bulannya akan menaikkan biaya produksi sebesar 0,04. Ini dia polanya teratur, dalam polanya teratur. Oke. Oke. Jadi minggu depan pertemuannya di KDI. Oke. Bagi yang berhalangan, ini waktunya udah habis soalnya. Oke, sampai di sini kelasnya. Yang datang ini masih 50%, masih kurang dari 50%. Yang saya harap yang belum hadir, mungkin saya akan ngomong ke pengurus ini. Ini kenapa yang hadir kurang dari 50%. Oke. Ya, sampai di sini kelasnya. Waktunya soalnya Bu Nastiti sudah menunggu nih. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan jangan segan-segan ditanya aja. Mudah-mudahan masih bisa bagi waktu, tetap semangat, dan ya nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat video ya, mudah-mudahan. Oke, sip. Terima kasih. Salam semangat terus. Ya, sampai ketemu. Semoga yang hadir di KDI juga bukan malah menurun, tapi lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Oke. Ya, tetap semangat ya. Ini enggak susah matematika. Ya, diharapkan di KDI lebih ramai lagi yang hadir. Oke, kalau mau nanya aja langsung, mungkin lebih enak ketemu langsung ya. Makanya maksud saya kalian harus belajar dulu. Nanti kan udah terima modul, belajar dulu. Nah, karena udah belajar pasti banyak pertanyaan ya. Kalau nggak baca modul yang begini nggak ada pertanyaan. Oke, diharapkan pertemuan ketemu langsung mungkin lebih banyak pertanyaan ya. Oke, tetap semangat ya. Makasih. Oke, 再见。